Salam dan bahagia. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagian pada demonstrasi kontekstual dalam mengulas asesmen di ruang kelas, yaitu tentang mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada topik 3. Modul ajar yang saya digunakan adalah untuk kelas 1, yaitu pada mata pelajaran matematika. Dalam hal ini, capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta mengkomposisi atau menyusun, dan dekomposisi atau mengurai bilangan. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu ada dua di sini, mengambil C2 dan C4. Untuk C2-nya yaitu melalui kegiatan mengamati gambar pada layar LCD, peserta didik dapat memahami konsep operasi penjumlahan dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dan mempraktikkan gerakan lompat kelinci, peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan 1 sampai dengan 10 dengan benar. Materi ajarnya yaitu tentang matematika, tentang operasi penjumlahan bilangan 1 sampai dengan 10. Untuk bentuk asesmennya yaitu ada asesmen diagnostik yang dilakukan secara tertulis, ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Dan asesmen formatif yaitu soal-soal tertulis yang tercantum dalam LKPD dan soal evaluasi. Nah, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik yaitu menggunakan asesmen diagnostik karena dapat membantu guru dalam memahami tingkat pemahaman awal pada siswa dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dalam asesmen yang dibuat guru yaitu asesmen formatif untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran. Nah, dalam tahapan kegiatan inti dalam proses pembelajaran di kelas, ini ada pertanyaan awal. Fungsinya di sini yaitu untuk mematik atau menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu penjumlahan dari 1 sampai 10 dan untuk mengetahui sampai manakah siswa-siswa dalam kelas itu memahami tentang video yang telah dipaparkan oleh guru. Selanjutnya yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlu mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, yaitu dengan cara menyesuaikan dengan menyertakan konteks budaya dalam LKPD yang dapat membantu siswa merasa lebih sesuai dengan materinya. Dapat memastikan bahwa asesmen dapat memahami latar belakang dan pengalaman peserta didik. Dan LKPD saat proses pengerjaannya menggunakan benda-benda di sekitar kelas. Nah, dengan menggunakan benda-benda yang konkret, peserta didik akan lebih memahami tentang apa yang ingin disampaikan oleh guru sehingga akan tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, di sini sudah tertera LKPD. LKPD di sini yaitu tentang lompat kelinci. Nah, alangkah baiknya jika dalam permainan ini dilakukan secara berkelompok dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik nanti dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan profil peserta didik, sehingga materi dapat tersampaikan dan tersajikan oleh peserta didik dan peserta didik akan lebih memahaminya tentang apa yang dijelaskan oleh guru dengan cara
mereka sendiri atau berdasarkan profil peserta didik tersebut. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, yaitu mempertimbangkan gaya belajar. Kesesuaian dalam memahami berbagai gaya belajar pada peserta didik dapat terbagi menjadi tiga, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Dengan demikian, maka pembelajaran akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik tersebut dan berdasarkan kemampuan peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemilihan format asesmen. Dalam kesesuaian memberikan pilihan format asesmen yang banyak, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, di sini dijelaskan bahwa guru dituntut untuk aktif dan kreatif dalam mengembangkan asesmen yang akan diajarkan kepada peserta didik. Di sini tertera yaitu ada beberapa soal. Soal ini adalah soal evaluasi, di mana soal-soal ini sudah mencakup tentang aspek-aspek atau beberapa tujuan yang tadi sudah dijelaskan di awal mengenai penjumlahan 1-10. Untuk soal-soalnya sudah menggunakan benda-benda yang biasa dilihat dan anak-anak memahaminya tentang benda-benda tersebut, sehingga dengan cara seperti ini memudahkan anak untuk mengembangkan atau menjawab soal-soal yang ada pada soal evaluasi tersebut. Namun tambahannya adalah lebih menambahkan atau lebih memodifikasi soal-soal untuk belajar siswa. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka, yaitu umpan balik formatif, yaitu kesesuaian dalam memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu misalkan contoh anak diberikan soal, lalu soal tersebut dikoreksi bersama, setelah itu guru memberikan nilai atau memberikan apresiasi. Selanjutnya yaitu refleksi siswa, yaitu kesesuaian memberi waktu untuk refleksi siswa setelah pembelajaran berlangsung agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi pada akhir kegiatan proses belajar mengajar, guru dan siswa melakukan refleksi. Refleksi ini tujuannya untuk merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan dan apa yang ingin disampaikan atau dipelajari oleh peserta didik nanti bisa disampaikan pada kegiatan refleksi tersebut. Selain itu, kegiatan refleksi juga dilakukan oleh guru sehingga guru dapat mengetahui bagian mana yang kurang dalam penyampaiannya kepada peserta didiknya. Hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperlihatkan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu tentang diferensiasi asesmen dengan cara merancang asesmen yang dapat diadaptasi dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi, peserta didik di sini lebih memahami dan mengetahui apa saja yang bisa dikerjakan dan apa saja yang bisa dilakukan setelah melakukan pembelajaran tersebut. Sehingga anak menjadi senang saat mengerjakan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Refleksi dan dialog siswa, yaitu dengan mendorong siswa untuk terbuka mengenai proses pembelajaran dan asesmen, di mana dalam hal ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas dan sesuai dengan kebutuhan asesmen berdasarkan siswa-siswa di kelas tersebut.
Selanjutnya yaitu pertimbangan budaya dalam asesmen, yaitu dengan memasukkan unsur-unsur budaya yang tercantum dalam soal. Sehingga dalam hal ini pembelajaran akan menjadi lebih bermakna jika dalam pembuatan asesmen itu memasukkan unsur-unsur budayanya. Sekian ulasan asesmen dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan salam bahagia.